Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Nurhayati, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856519329. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA pada modul 3 mengenai struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini yaitu alat tulis dan gambar dari sistem pencernaan. Sebelum saya memulai untuk mengurutkan bagian-bagian sistem pencernaan yang ada pada manusia, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan itu sendiri adalah sekumpulan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan untuk kebutuhan nutrisi pada tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu sendiri berupa saluran yang memanjang, yaitu mulai dari mulut hingga ke anus. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sistem pencernaan yang ada pada manusia. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, lalu ada yang terakhir anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya adalah lidah. Ini dia bagian mulut. Nah, lidah itu berfungsi untuk merasakan makanan, serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi, bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus itu berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Yang ketiga ada lambung. Ini dia. Lambung atau disebut ventriculus berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan, kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir ada anus. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut sehingga keinginan untuk buang air besar. Yang terakhir ada anus. Anus ini merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Nah, itulah bagian-bagian dari sistem pencernaan yang ada pada manusia dari awal, dari atas hingga sampai ke bawah, yaitu anus. Di sini, bagian pencernaan yang mengeluarkan enzim itu terdapat pada bagian mulut, lalu ada lambung, dan ada pula di dalam usus halus. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu sistem pencernaan manusia itu dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, yaitu ingesti, dan proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut, yaitu dengan dikunyah oleh gigi. Pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana itu dilakukan oleh enzim, asam, bile, dan air, yaitu pencernaan kimiawi. Penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran, yaitu proses penyingkiran. Demikian hasil praktikum kali ini, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.